Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Autikida Sutik dari Prodi Kesmas UIN Pontianak. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore yang sudah di depan laptop atau dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap sehat, ya, selalu dijaga oleh Allah SWT dan selalu bisa mengikuti mata kuliah yang ada di Prodi Kesmas. Semoga semuanya lancar dalam melaksanakan perkuliahan di masa new normal ini. Oke, pada komunikasi persuasif, ya, this is last but not least. Jadi ini adalah pertemuan ke-14 yang mungkin teman-teman akan mempersiapkan untuk pelaksanaan UAS. Oke, yang terakhir setelah beberapa pertemuan kemarin saya secara pasif sekali, ya, tanpa adanya video yang saya kirimkan, tapi mudah-mudahan materi-materi yang sudah saya berikan bisa mengcover informasi-informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman pada mata kuliah ini. Dan saya rasa bacaannya sudah cukup banyak, ya, yang saya berikan, jadi itu adalah bekal teman-teman untuk persiapan UAS nanti. Oke, sekarang peranan dan penerapan komunikasi persuasif dalam bidang kesehatan. Kita bisa melihat, jadi dalam beberapa referensi yang kita tahu bahwa memang mungkin ini yang saya ambil adalah salah satunya adalah mungkin penelitian, ya, ini lebih mengarah kepada penelitian. Jadi riset-riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu ini sudah menjelaskan sebenarnya bahwa peranan komunikasi persuasif itu cukup penting gitu loh, cukup berperan sebenarnya komunikasi persuasif. Karena apa? Ternyata dari jurnal-jurnal yang memperlihatkan hasil riset mereka, ternyata komunikasi persuasif ini sangat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang diinginkan dari suatu kegiatan. Nah, dalam hal ini dalam bidang kesehatan. Nah, ini memang jurnal bukan jurnal kesehatan, ya, saya memang langsung tagline-nya memang komunikasi persuasif, sehingga ini pasti akan menjurus ke studi-studi yang tidak hanya berkutat pada bidang kesehatan, ya, tapi lebih mengarah kepada teknik komunikasinya. Jadi saya ini nemukan jurnal ilmu komunikasi, yang artinya pasti mereka lebih membahas lebih detail dan yang dipelajari oleh mereka di ilmu komunikasi ini lebih dalam tentang komunikasi persuasif. Nah, saya mengambil ini. Jadi teknik komunikasi persuasif ini kita bisa melihat bahwa hasil penelitian yang mereka lakukan atau riset yang dilakukan ini menunjukkan bahwa kita bisa melihat di sini hasil penelitian dari teknik komunikasi persuasif adalah yang digunakan adalah melalui sosialisasi, diskusi, yang merupakan kegiatan untuk menyampaikan, menginformasikan, atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah sukarela. Ini, ya, saya membaca ini, ya, dengan penggunaan media tatap muka dan new media aktif dijalankan oleh P2D2S. Kemudian P2 ini, ya, pencari pelestari donor darah sukarela di Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Samarinda. Jadi penelitian ini dilakukan di Samarinda. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, atau organisasi lain untuk mewujudkan donor darah sukarela. Dan ini semakin meningkat gitu loh. Jadi dengan adanya komunikasi persuasif ini, mereka ingin lebih mendalam memasuki dari audiensnya untuk mereka tertarik untuk mengikuti donor darah, ya. Nah, sehingga kelompok pencari donor darah ini melakukan teknik-teknik komunikasi yang dirasa memang itu akan menumbuhkan motivasi untuk mengikuti donor darah. Kita lihat sebelahnya, pengaruh komunikasi persuasif bidan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MPASI di Desa Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal.
Kita bisa lihat langsung hasilnya. Analisis data menggunakan uji statistik T-square, hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara komunikasi persuasif terhadap pengetahuan ibu. Ada hubungan yang signifikan antara persuasif dengan sikap ibu. Nah, harapannya adalah untuk meningkatkan pembinaan ini kepada tenaga kesehatan, peran serta masyarakat di bidang kesehatan bayi khususnya memberikan komunikasi persuasif tentang kebutuhan zat gizi utama dalam pemberian MPASI agar masyarakat mengetahui komponen jenis pemberian MPASI, dan komunikasi persuasif ini juga merupakan upaya dalam meningkatkan kesehatan pelayanan preventif. Jadi sangat penting ya saya rasa, terutama ketika ada posyandu misalnya. Jadi ketika kita melakukan suatu komunikasi tatap muka, teknik komunikasi persuasif ini sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sana ya, ketika kita mencoba untuk mengaplikasikan komunikasi persuasif, Anda sudah menunjukkan bahwa peranan komunikasi persuasif itu sangat penting. Sehingga Anda bisa mengaplikasikan kepada masyarakat untuk bisa melakukan satu perubahan perilaku ataupun sikap apapun itu yang Anda cita-citakan ya. Karena teknik-teknik komunikasi persuasif seperti yang kemarin ada materi yang sudah saya sharekan, termasuk bagaimana Anda melakukan misalkan kayak red herring dan lain sebagainya. Nah itu ya bagian-bagian dari teknik komunikasi yang patut kita tahu dan harus diaplikasikan. Tentunya berdasarkan dengan audiensnya kita. Oke, penerapan komunikasi persuasif di bidang kesehatan itu peranannya kita udah tahu ya bahwa itu sangat berperan sekali. Nah, sekarang kita membahas tentang penerapannya seperti apa sebaiknya. Yang perlu kita bahas di sini adalah yang pertama, kita lebih baik memang menganalisis permasalahan, sama kayak kita pengen tahu latar belakangnya apa sih kita harus menggunakan komunikasi persuasif, sehingga kita tahu teknik komunikasi persuasifnya itu kita perlu teknik yang mana gitu. Sehingga berdasarkan fenomena, berdasarkan karakteristik masyarakat, semua data-data pendukung itu kita harus kumpulkan dulu sebelum kita menentukan bagaimana teknik komunikasi persuasif yang harus dilakukan. Perencanaan komunikasi. The next step adalah merencanakan. Dalam mata kuliah komunikasi kesehatan, sudah diajarkan sebenarnya bagaimana kita melaksanakan perencanaan komunikasi dengan konsep pemasaran sosial. Jadi ini sangat berhubungan sekali ya antara komunikasi, ilmu komunikasi dengan pemasaran. Karena sebenarnya komunikasi itu masuk ke dalam semua bidang, semua mata kuliah, semua apapun. Karena sehari-hari setiap detik kita pasti berkomunikasi, verbal ataupun non-verbal. Jadi dalam hal ini perencanaan komunikasi ini sangat berhubungan dengan how to manage, ya kan, merencanakan, planning, ya seperti itu, planning, organizing, ya kan. Nah, namanya perencanaan itu ya pasti masuk dalam bagian dari manajemen. Nah, manajemen ini kita sangat erat dengan konsep pemasaran sosial. Tentunya Anda bagian dari PKIP, saya rasa ini sudah harus di luar kepala juga. Bagaimana kita bisa melaksanakan strategi-strategi pemasaran, itu pasti di dalamnya ada satu ilmu komunikasi yang harus ditegakkan. Oke, kemudian pengelolaan audiens komunikasi bermedia. Dan ini yang item dimana kita pada akhirnya bisa ini ya, kita bisa menentukan media apa yang paling tepat berdasarkan dengan karakteristik media yang kita sudah analisis di awal, yang kita sudah identifikasi di awal, mulai dari permasalahan sampai pada karakteristiknya. Ya, ini sama kayak kalau kita ya kayak proposal gitulah. Ya, kalau proposal itu kan kita memulai dari bagaimana kita membuat suatu pendahuluan yang bagus yang berisi tentang latar belakang. Latar belakangnya isinya ya semua hal-hal yang mendukung kenapa penting melakukan hal tersebut, kenapa penting melakukan komunikasi persuasif, dan bagaimana cara yang tepat. Nah, itu berdasarkan dari data yang kita sudah kumpulkan.
Oke, baru kemudian di sana setelah ada pelaksanaan, baru ada satu evaluasi. Ya, dari sini setelah pelaksanaan evaluasi ini penting sekali karena untuk melihat ya, untuk melihat juga hambatan-hambatan yang terjadi sehingga dari evaluasi ini akan bisa menjadi acuan untuk menerapkan komunikasi ataupun melaksanakan teknik komunikasi persuasif yang lebih baik lagi. Bisa jadi karena kita menentukan tekniknya ini kurang tepat, sehingga hasil capaian yang diinginkan juga bisa kurang maksimal. Ya ini teorinya begitu ya, kadang somehow ketika kita sudah melaksanakan di TKP-nya, itu somehow kayak udah tepat aja, gitu kan. Nah, contohnya misalnya gini, dalam hal ini ya, misalnya kita punya satu produk yang kita ingin orang itu tertarik untuk membeli, misalnya produk susu, susu untuk manula misalnya, ya kan? Orang berbondong-bondong ingin membeli karena apa? Karena diskon. Nah, diskon ini sebenarnya untuk stimulate aja. Stimulate ini berarti stimulasi di awal saja, jangka pendek, pertama kali. Gimana caranya supaya orang itu datang untuk bisa membeli dalam jangka yang pendek dengan ini menarik audience ya, menarik customer itu dengan waktu yang cukup singkat, tapi langsung banyak. Nah, ini harus waspada karena teknik-teknik komunikasi persuasif di sinilah ini berperan. Ketika orang datang, komunikasi persuasif ini benar-benar harus diterapkan. Karena kalau enggak, that's it. Jadi cukup di situ saja. Ya, target kita untuk bisa mendapatkan customer yang loyal, ya kan ada tingkatan-tingkatan ya kemarin ya, bagaimana pelanggan itu bisa loyal kepada kita, itu masuk ke dalam customer relation management, ya. CRM kemarin ya, bisa dibuka lagi mata kuliah itu ya itu di sesi yang itu. Jadi teman-teman bisa mengetahui bagaimana kita bisa memanage customer, bagaimana kita bisa memaintain customer itu supaya mereka loyal kepada produk yang kita jual. Produknya itu bisa berbagai macam ya, mulai dari produk yang benar-benar berupa barang, jasa yang kita punya, sampai pada kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku kesehatan yang kita jual. Contohnya, cuci tangan, pakai sabun, CTPS, ya kan? Apalagi yang saat ini pastinya penerapan 3M. Itu adalah produk loh. Itu produk yang kita harus jual sehingga orang mau untuk melaksanakan. Mereka mau untuk merubah perilaku yang awalnya nggak mau mencuci tangan pakai sabun, yang awalnya nggak mau pakai masker, yang awalnya nggak mau distancing atau menjaga jarak. Itu produk kita. Setelah kita tawarkan, kita berikan diskon, kita berikan apa saja yang menarik mereka untuk datang dan membaca dan minimal memakai produk kita di awal. Kita laksanakan komunikasi persuasif. Caranya seperti apa? Dengan berbagai macam teknik ya yang saya sudah sharekan. Misalnya dengan memberikan sedikit ancaman, informasi tentang ancaman. Ancamannya apa? Kalau misalnya tidak melaksanakan CTPS, virus gampang nempel, virus nggak akan mati. Tangan-tangan yang kita sudah menyentuh, nah seperti itu. Dengan ancaman-ancaman. Atau sebaliknya, dengan memberikan semacam embel-embel untuk mendapatkan satu kebaikan misalnya, ya. Dengan kata lain bisa juga kalau misalnya kita pakai produk yang berupa barang ya, biasanya berbonus apa gitu, dengan benda lain beli satu gratis satu. Nah, itu ada tekniknya. Teknik-teknik komunikasi persuasif ini penting dilaksanakan. Nah, ketika orang sudah mau melihat, ketika kita sudah punya media untuk edukasinya, kita benar-benar pantau dan kita melakukan satu pendekatan untuk memberikan hal-hal yang tadi, reward, ancaman mungkin, ya. Kemudian menunjukkan siapa saja yang sudah menggunakan produk kita, ya. Teknik-teknik seperti itu. Ya, Anda coba lihat lagi
metode atau teknik yang sudah saya sharekan terkait dengan komunikasi persuasif ini. Oke. Dan kemudian pada akhirnya kita bisa melihat perubahan sikap dan perubahan perilakunya. Nah, kalau sikap itu belum berperilaku ya, mereka hanya sekedar secara afektif mereka merasakan bahwa saya setuju, saya senang, saya nggak senang, saya kurang setuju, saya sangat nggak setuju sekali, saya mendukung, saya kurang mendukung, dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya menganalisis permasalahan kesehatan. Ini adalah paradigma hidup sehat H.L. Bloom yang banyak sekali dipakai dalam riset-riset kesehatan masyarakat. Ya, ini teori yang sangat umum sekali. Dan teman-teman mudah-mudahan banyak sekali menemukan referensi-referensi yang terkait dengan paradigma hidup sehat ini. Ini teori yang sangat kesmas sekali. Ya. Nah, gimana caranya supaya hidup sehat? Di sini Kak Ibu menjelaskan bahwa ternyata ada 4 hal penting yang menjadi poin ya di sini. Mulai dari genetika, ya, hereditas, kemudian bagaimana pelayanan kesehatannya. Sehingga dari pelayanan kesehatan ini kadang memperlihatkan perilaku kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, ini pun mempengaruhi bagaimana hidup sehat ini bisa tercipta. Nah, pada akhirnya kita juga melihat lingkungan, keseimbangan ekologi. Ini penting sekali. Gimana kalau misalkan kita mau hidup sehat tapi bencana terus datang, ya kan? Jadi masih belum bisa terrealisasi. Lingkungannya seperti apa? Banyak polusi, masih belum bisa ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku masyarakat. Nah, ini saling berkaitan sekali. Kita bisa lihat tanda panahnya ini kanan kiri begini. Jadi ini saling berkaitan, ini mempengaruhi ini. Ini mempengaruhi ini, ini mempengaruhi ini, mempengaruhi ini. Dan ini satu panah, ini pasti mempengaruhi ini pasti mempengaruhi ini udah pasti mempengaruhi, dan seterusnya seperti itu. Ya, ini yang paling susah juga ini sistem budaya ini udah kayak agama gitu kadang. Budaya itu sudah melekat sekali yang susah sekali untuk dilepaskan, dan ini butuh evolusi. Ya, evolusi. Agak susah kalau kita melakukan revolusi, betul-betul harus membutuhkan senjata-senjata dan supporter yang luar biasa kuat untuk bisa melaksanakan revolusi, sama kayak perang gitu. Nah, sistem budaya ini butuh waktu. Takes time untuk orang memahami bahwa budaya yang dulu sudah tidak bisa lagi diterapkan pada zaman yang saat ini. Nah, oke. Jadi kita harus mengetahui apakah masalahnya ada dalam genetikanya, ataukah pelayanan kesehatannya, ataukah memang perilakunya ini. Perilakunya apa saja? Nah, ataukah lingkungannya, lingkungan fisik, kimia, fisiologi yang mana? Kalau misalnya memang kita menggunakan teori yang lain, bolehkah? Boleh saja, selama Anda bisa mengelaborasi ya, mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bagaimana permasalahan yang terjadi. Kita analisis, sehingga itu menjadi latar belakang kita yang kuat untuk menentukan teknik mana ya, yang harus kita terapkan, teknik komunikasi persuasif yang mana. Nah, perencanaan komunikasi ini dilakukan setelah kita menganalisis permasalahan. Perencanaan komunikasi ini biasanya kita memang mengkolaborasikan dengan strategi pemasaran sosial, di mana di sana kita akan mengetahui tentang bagaimana kita mensegmen audiens kita, ya, bagaimana pada akhirnya kita benar-benar mentarget fokusnya kemana, ya, sehingga kita bisa meletakkan posisi produk kita ini berada di sebelah mana, kuadran mana. Nah, dari situ kita bisa menerapkan benar-benar marketing mix, bauran pemasaran. Kemarin ada produk, price, place, dan promotion. Yang dimana promotion ini sangat-sangat dibutuhkan sekali komunikasi persuasif. Ya, oke. Nah, ini bagian dari strategi dan marketing mix sebenarnya. Dan komunikasi bermedia, sehingga kita dalam komunikasi bermedia ini juga ditentukan dari analisis permasalahan sosial, karena di sana biasanya juga memberikan gambaran tentang karakteristik.
Nah, kalau kita ingin berkomunikasi bermedia, karakteristik masyarakat sasaran ini penting sekali. Karena kita harus tahu kalau misalnya kita mau menyampaikan informasi edukasi tentang sesuatu dalam bidang kesehatan, misalnya CTPSK atau apa ini bahaya BAG sembarangan kan. Kalau sasarannya kita di satu kelompok tertentu, kelompok masyarakat tertentu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, hanya bahasa daerah, ya jangan diletakkan di media-media yang berbahasa Indonesia, nggak akan sampai. Jadi itu salah satu hambatan dari komunikasi persuasif. Ya, jadi pilihlah media-media yang sangat sesuai dengan karakteristik yang ada di dalam masyarakat. Dan kita juga tentunya dalam hal price, kita mungkin bisa mempertimbangkan ya seberapa banyak budget untuk kita memproduksi suatu produk itu, memproduksi suatu komunikasi persuasif sehingga lebih efektif. Ya. Nah, ini banyak sekali kalau kita berbicara masalah media massa, termasuk diantaranya di sini adalah yang audio saja, yaitu radio, audiovisual, itu TV ya. Itu mass media. Mass media itu media yang memang audiensnya adalah secara massal, tidak hanya satu kelompok saja, tapi beberapa ini jutaan manusia itu menjadi audiens kita. Ya. Nanti di akhir saya akan memberikan contoh juga komunikasi bermedia dengan menggunakan media YouTube dan aplikasi Sparkle. Nah, pengelolaan audiens. Pengelolaan audiens ini penting juga memang ya, pengelolaan audiens ini. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana tekniknya, bagaimana media, apa saja media yang sebaiknya kita gunakan. Nah, kita bisa melihat di sini. Kalau misalkan bentuknya seperti penyuluhan, ya kan, media apa saja yang kita gunakan. Channelnya banyak sebenarnya. Kalau channel kita lebih mengarah kepada wahana. Ya. Wahananya apa? Oh, mungkin perkumpulan ibu-ibu PKK, ibu mengaji di satu tempat dan lain sebagainya, di mana lebih fokus kepada kasus yang ada di wilayah tersebut. Ya, yang kita gandeng adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mampu mempengaruhi, membantu kita untuk bisa memasarkan produknya kita. Media yang dipakai ya media yang bukan media massa tentunya, yang bermanfaat dan sangat aplikatif sekali pada saat penyuluhan itu dilaksanakan. Demikian juga dengan hal ini. Kita bisa melihat gambar di sini. Ini audiensnya bukan orang dewasa saja, tetapi juga ada anak-anak. Jadi yang kita gunakan bisa bermacam-macam. Kebetulan ini salah satunya adalah dengan media lembar balik. Kalaupun memang kita butuh misalnya untuk menarik anak-anak, karena informasi ini juga penting untuk anak-anak, boleh saja kita kasih reward dulu, ya kan? Kita kasih balon, kita kasih untuk menarik mereka. Ya, sampai pada akhirnya balon-balon tersebut mungkin berisi satu pengetahuan, sehingga mereka bisa membaca, mereka hanya bisa kepo untuk bertanya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah teknik-teknik kita dalam berkomunikasi persuasif, mengajak mereka, mempengaruhi audiens untuk mereka mau untuk melaksanakan atau membeli barang yang kita jual. Ya, ini media-media yang juga digunakan oleh suatu komunikasi persuasif. Ini adalah konseling. Kalau konseling biasanya media yang digunakan ya palingan recorder, ya. Sama halnya ketika kita mau mewawancara in-depth interview. Jadi kita benar-benar in-depth sekali sehingga kita bisa seolah-olah kita berada pada posisi mereka, sharing luar biasa sehingga benar-benar intens dalam mempengaruhi. Kita seolah-olah memang menjadi orang tersebut, menjadi audiens tersebut. Kemudian, nah ini kalau kita memerlukan media massa, karena kita tahu ternyata sasaran kita tidak hanya satu wilayah saja, tapi banyak ternyata nih. Nah ini contohnya Kalimantan Barat. Ternyata yang kita butuhkan itu, misalnya tentang COVID, nggak mungkin kita hanya sekedar untuk komunitas tersebut saja. Harapannya ke semua yang mendengarkan, yang membaca, dari informasi atau barang yang kita jual itu semuanya paham dan semuanya mendapatkan informasi tersebut.
ya. Nah, jadi ketika kita mengetahui audiens kita cukup banyak, kita harus bijak dalam menentukan media yang mana dengan teknik yang seperti apa untuk melaksanakan komunikasi persuasi. Nah, ini adalah ilustrasi apa ini melalui radio ya, yang seperti ini. Mereka pakai headset dan lain sebagainya. Ya, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, media massa untuk saat ini itu cukup beragam. Yang artinya tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi sekarang sudah menggunakan jaringan, ya. Yang sudah menggunakan jaringan. Yang artinya koran-koran yang dulu kita hanya bisa baca dengan surat kabar yang dalam fisik lembaran koran, ya. Tapi sekarang orang-orang sudah mulai beralih, kecuali yang zaman apa ini kelahirannya itu sudah agak senior gitu ya kita bilang. Jadi sama kayak contohnya ibu saya ya. Nah, ibu saya masih suka sekali membaca koran. Suka sekali membaca koran. Meskipun beliau bisa mengakses dari internet dengan menggunakan jaringan internet. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui karakteristik dari audiens kita, sehingga itu akan lebih membuat efektif. Banyak sekali kita bisa melihat di sini, ini ada TV, koran, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan sosial media saat ini. Sosial media. Anda punya berapa akun di sini? Ini saya punya, ini saya punya, ini saya punya, saya punya, saya punya. Apa ini? Ini saya punya, saya punya, saya punya. Hampir berapa ini? Saya rasa Anda pun juga demikian, saya rasa. Karena itu cukup apa ya, efektif menurut saya untuk zaman sekarang. Jadi seolah memang dunia sudah berada dalam genggaman kita karena kita bisa mengakses informasi apapun di belahan dunia manapun, kita bisa mengakses melalui ya akun-akun ini, ya. Ini sosial media. Nah, kembali lagi analisis masalah komunikasi. Dari materi tentang analisis masalah komunikasi kemarin saya sudah memberikan gambaran ya, di sana Anda baca, itu referensi aja sih, saya tidak menjelaskan, tapi saya rasa itu cukup mengcover informasinya. Jadi meskipun saya tidak secara aktif melakukan apa ini pemaparan seperti ini, jadi saya menganggap bahwa teman-teman itu suka membaca ya. Mudah-mudahan itu benar-benar ya. Jadi kita akan sangat membantu sekali untuk teman-teman bisa mengakses informasi tentang analisis masalah komunikasi. Karena kalau yang banyak ini sih ya, banyak sekali yang terjadi tentang masalah komunikasi persuasi ini. Artinya ya dari berbagai macam sudut pandang dan kondisi masing-masing itu bisa muncul. Tapi yang saya punya pengalaman itu adalah dalam hal semantik. Bahasa itu kayak sepele, tapi itu ternyata krusial. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan bahasa untuk melaksanakan komunikasi persuasif. Sebenarnya sudah kadang kita berpikir kontennya sudah benar, cara berbicara sudah benar, tapi ternyata bahasanya nggak benar gitu, karena mereka nggak ngerti. Audiens tidak mengerti bahasa Anda, nah itu masalah. Ya, jadi kita harus menganalisis masalah komunikasinya. Nah, setelah kita melaksanakan ya, harapannya adalah ketika kita melihat ternyata tidak terdapat masalah yang cukup signifikan, kita akhirnya nanti outputnya kita bisa melihat capaian yang diharapkan, perubahan sikap. Setelah kita mengedukasi, mereka bisa menggunakan sabun dengan benar dalam mencuci tangan. Ibu pada akhirnya mau untuk menyusui bayinya sampai usia 6 bulan secara eksklusif. Udah ngerti namanya eksklusif itu seperti apa. Jadi mereka mau itu berarti afektif ya, sikapnya itu berubah. Belum actionnya, belum perilakunya, belum. Jadi kalau dia minimal sudah ada sikap yang berubah, sudah mau, ya kan, sudah nggak mau lagi pakai sisi formula dan seterusnya seperti itu untuk bayinya.
Sehingga kita bisa melihat bahwa perilaku mereka sudah berubah. Mulai dari kognitif, pengetahuan, afektif, sikapnya, kemudian action, ya kan, sampai action itu dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, itulah namanya perilaku. Oke, nah ini distancing sosial ya, distancing, keep the distance. Oke, nah ini kita bisa melihat bagaimana pola hidup mereka ya, mereka BAB sembarangan, buang sampah sembarangan. Nah, ini kita bisa melihat perubahan sikap ini pada akhirnya bisa berubah atau enggak, itu kita bisa melihat dari kebiasaan mereka, dari perubahan yang kita bisa lihat. Ya. Dan angket-angket yang kita biasa lakukan, apa kita berikan pada saat pelaksanaan riset, itu memang diharapkan dengan adanya observasi. Observasi itu pengamatan, jadi nggak hanya nanya, tapi memang pengamatan, sehingga lebih akurat. Oke, ini saya ada YouTube yang terkait dengan komunikasi prestasi bermedia.